Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nugia Trigunawan, pengajar di SMPN 1 Tarogong Kidul Garut. Saya juga adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, DPGP Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Pendidikan diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam padi tidak bisa merubah kodrat tanaman padi menjadi jagung. Dia hanya bisa merawat dan memelihara agar menjadi bibit yang unggul. Begitu juga sebagai seorang pendidik, guru harus bisa membimbing, menuntun, dan mengarahkan agar peserta didik dapat berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Trilogi Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di mana di depan seorang guru atau pendidik harus memberi contoh dan menjadi panutan bagi anak didiknya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, di mana di tengah seorang pendidik harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di mana pendidik harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya agar mampu berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid. Saya percaya bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus berpusat pada siswa, sehingga siswa mampu mencari informasi yang diperlukan untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh gurunya. Ada 5 asas dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Asas yang pertama yaitu asas kemerdekaan, di mana pendidikan harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Pendidikan juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain. Yang kedua adalah asas kodrat alam dan zaman, di mana pendidikan harus sesuai dengan hukum alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai media belajar. Apalagi pada zaman sekarang, dunia teknologi sudah sangat berkembang, di mana setiap pendidik dapat mencoba berbagai media atau metode untuk pembelajarannya. Yang ketiga, yaitu asas kebudayaan. Pendidikan harus mengembangkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional sebagai identitas bangsa. Pendidikan juga harus menghormati keanekaragaman budaya sebagai sumber kekayaan dan kearifan. Yang keempat, asas kebangsaan. Pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme sebagai wujud loyalitas terhadap negara. Juga harus membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan, di mana pendidikan hendaknya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai landasan moral dan etika. Pendidikan
juga harus mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemanusiaan. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMPN 1 Tarogong Kidul. Salah satunya adalah kemerdekaan pembelajaran, rasa nasionalisme, religius, dan berbudi luhur. Kemerdekaan pembelajaran di SMPN 1 Tarogong Kidul yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menerapkan proses berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Juga adanya program ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, kemudian OSIS, di mana setiap siswa diwajibkan untuk memilih salah satu organisasi ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian nilai religius. Setiap sekolah wajib menanamkan nilai-nilai religius, nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas dan spiritualitas. Bentuk penerapannya di SMPN 1 Tarogong Kidul yaitu diwujudkan dalam sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat Jumat untuk siswa laki-laki dan keputrian untuk siswi perempuan. Kemudian pembiasaan membaca doa dan kitab suci selama 15 menit sebelum pembelajaran. Dan juga memperingati hari besar keagamaan seperti penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha atau saat kurban. Kemudian yang nomor 3 adalah rasa nasionalisme, di mana SMPN 1 Tarogong Kidul juga melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan, juga lagu daerah, dan melakukan literasi pada saat 15 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan. Dan harapannya adalah ketika setiap siswa melaksanakan kegiatan tersebut akan membangkitkan rasa nasionalismenya sehingga dirinya mampu berkembang untuk penumbuhan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Dan yang terakhir yaitu berbudi luhur. Berbudi luhur, setiap sekolah harus menciptakan situasi sekolah dan memberikan contoh seperti nilai sosial, nilai mandiri, dan kreatif, di mana di SMPN 1 Tarogong Kidul selalu diadakan acara pembagian sembako, baik itu saat acara Idul Adha ataupun saat Idul Fitri. Kemudian anak-anak diajak untuk melakukan pembagian takjil dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap mandiri dan kreatif, di mana setiap peserta didik atau siswa harus mandiri dan kreatif saat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.